ya itu kayak ngimpi kok kayak bau-bau gosong, Heeh. langsung kaget ternyata kastengel saya yang gosong. Ini biar lebih enak dikasih Heeh. apa atau mungkin ngembangnya bagaimana itu kemungkinan memang kita tuh masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Benang Merah Berani Menang Merubah Arah bersama saya lagi, Alfi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang bisnisnya itu dalam dunia kuliner. Nah, langsung aja kita kenalan dengan beliau ini ya. Boleh Mbak, silahkan diperkenalkan ke teman-teman Mbak. Assalamualaikum, nama saya Yeni. Ya, Yeni. Mbak Yeni Iya. ini UMKM-nya apa nih Mbak? Saya di bidang persenekan, Mbak. Oh, Iya. persenekan, makanan ringan. Iya, betul. Makanan ringan tapi sebenarnya nggak ringan-ringan Iya. banget ya Mbak. Oke, ini berarti lagi sibuk ngurusin snack ini aja ya Mbak ya? Iya. Sama paling ngurusin rumah gitu, ibu rumah tangga Betul, ya? iya. Berarti sambilannya nyenek gitu Iya, deh. bener. Mengisi waktu kosong ya. Iya, mengisi waktu kosong Iya. yang menghasilkan Iya, betul. gitu. Asik. Enak banget nih. Mbak Yeni ini mulai usahanya dari kapan nih Mbak? Dari 2016. Oh, 2016. Iya. Oh iya, tadi aku belum nanya nama ininya apa? Nama usahanya? Brandnya Raja Snack. Oh, Raja Snack. Iya. Raja King itu apa? Bukan sih, sebenarnya apa singkatan tuh? dari ini, nama anak aja. Oh. RA-nya itu dari Rama, anak barep saya, anak besar saya. Kalau DJA-nya itu dari Jati bungsunya. Oh, iya. Oh, rajanya itu RADJA. Iya, betul. Oh, tak kirain raja-raja Bukan. itu. Tapi ya berharapnya sih seperti raja ya, snacknya selalu di atas gitu. Amin. Ngepasi ya Mbak. Iya, ya? betul. Iya. Oke, Mbak Yeni ini awal mula usahanya gimana nih Mbak? Dulu itu ada tante saya, kebetulan kan adiknya bapak yang dari Jakarta itu kan main ke Solo, terus dia ini kalau di sana sih istilahnya mungkin kayak chef gitu ya, pinter bikin masakan gitu. Awal mulanya itu saya malah marketing. Oh, marketingnya sih. Jadi tante saya itu yang bikin, saya marketing, saya yang jualan di grup-grup kuliner di Facebook, Facebook saya, di mana medsos gitu. Terus lama-kelamaan kok terpikir kok kayaknya asik ya kalau bikin gitu. Dari awalnya di situ sih. Jadi awalnya itu malah marketingnya dulu. Iya, betul. Terus ada ketertarikan. Iya. Lah tapi masaknya ini belajar dulu berarti apa emang udah pintar masak dari dulu nih? Enggak sih Mbak. Sebenarnya dari dulu tuh ini malah saya terjunnya di bidang cooking ya, malah kayak saya pernah jualan soto, timlo gitu, sop. Nah, nggak tahu kenapa kok begitu ada tante saya ini saya kepingin baking gitu, kok rasanya asik gitu loh. Oke, jadi Mbak Yen ini awalnya dari marketing dulu ya Mbak ya, terus tertarik di bidang kuliner ini. Tapi emang udah pintar masak nih berarti ya? Iya, mungkin bakat kali ya Mbak ya, karena ibu saya itu memang pinter banget, tangannya enak. Tangannya enak? Emang udah pernah? Iya, maksud saya sekali bikin apapun itu mesti enak gitu. Iya, itu. Almarhumah ibu saya itu memang luar biasa sih. Iya, emang orang dulu tuh emang pinter-pinter masak ya Mbak. Kalau dulu tuh aku malah pernah dibohongin sama mbakku, sih. Enggak. Jadi katanya itu kalau orang tua itu kan ada urat-uratnya itu kan. Yang bikin enak tuh itu malahan. Berarti saya banyak ini. Tapi enggak lah, itu cuman mitos bercandaan kali ya. Kayaknya ya. Oke, jadi emang udah ada bakat dari sana. Mungkin, terus ada belajar. Belajarnya les atau sekolah? Awal mula itu saya ikut grup ini loh Mbak, langsung enak. Oh, grup langsung. Iya, itu grup di apa, Facebook. Grup masak. Oh, grup masak. Kumpulan masak-masak gitu. Dia sering di Facebook tuh share resep-resep gitu lah. Kebetulan di Solo itu ada komunitasnya. Nah, saya gabung. Lah, berawal dari situlah saya ada malah banyak ketertarikan, mulai penasaran caranya bikin snack A itu gimana, snack B itu bagaimana. Dari situ saya mulai belajar. Jadi resepnya itu juga dapat dari teman-teman lain juga ya? Iya, kalau pas latbar gitu Mbak. Kalau enggak ya saya ambil di YouTube. Misalkan saya kepingin apa gitu, saya coba tapi tetap ngowahi ya. Misalnya enggak pakem dari resep yang di YouTube itu kan terkadang
ya nyun sewu kadang itu yang di-share itu kadang nggak sesuai gitu, Iya. kadang kemanisan lah atau kurang Heeh. apa gitu lah, itu saya utak-atik sendiri aja sama bahannya saya ganti sih. Oh, Sesuai berarti standar saya aja resep gitu. itu nggak paten ya Mbak ya? Iya, Bisa betul. diubah sesuai selera masing-masing Iya, soalnya. bener. Oke, kalau aku pengen tahu nih, makanan atau resep apa yang paling susah belajarnya Mbak? Apa ya, saya tuh kemarin, agak susah bikin petu lomayang. Petu lomayang Iya, itu karena yang prosesnya. petu lomayang itu lah sing keriting-keriting Iya, gitu toh Mbak? Yang betul. pakai kuah itu enggak? Iya, pakai Iya. kuah, heeh, Heeh, itu betul. susahnya apa Mbak? Itu karena dari awal proses bikinnya Mhm. agak lama sih, terus setelah itu pencetakannya kan pakai alat itu, pakai Mmm. alat kayu gitu, kayak diteken gitu loh, Mbak. Itu nanti jadi kayak mie gitu Iya, apa? Oh kayak mie iya. tapi berbentuk. Jadi Oh. nggak kayak kalau yang di pasaran itu kan terkadang cuma kayak mihun Heeh. direndam air panas gitu aja. Kalau saya Mhm. kan nggak, memang bener-bener dari tepung ketan sama tepung beras. Jadi mulai proses, Oh. sendiri gitu. Oh, jadi Itu bikin bentuknya yang bola-balik gagal itu. butuh tenaga ekstra ngoten Iya nggih Mbak nggih? betul, karena 2 tangan kan, satu neken, satunya goyang. Iya. Oh, sik. Oh, Nggak masih bisa kayak dibayangkan mbayangke ya. oh iki piye to prosesnya Besok iki kok. main ke tempat saya, Mbak. Oh, boleh Mbak, Boleh. nanti bagi resepnya Oke. sekalian berarti, iya. Soalnya aku juga seneng masak Mbak sebenarnya Oh, Mbak. nggih. Cuman kan nek masak yang bikin apa, manggang-manggang gitu kalau pakai oven rumahan itu kan wattnya Iya, gede kan betul, Mbak. oven listrik, Kalau di Mbak Yeni ini pakainya apa Mbak? Kalau awal mula itu saya pakainya listrik. Listrik? Ya Iya. itu yang wattnya Iya, gede itu. pertama kali itu Heeh. listrik, tapi mainnya cuma 1 api, kalau langsung 2 api listriknya nggak kuat. Nah itu, Iya, wah betul. listrik kan jeglek Iya. malahan. Jadi mainnya di api bawah dulu, Heeh. kemudian baru diganti api atas Oh, gitu. berarti tambah lama dong Mbak bikinnya Mbak? Iya, ya dari itu Mbak, karena terus terpacu kan kok Heeh, lama, kalau mhm. ngerjain sampai malam, kadang sampai jam 2 malam, terus lama-lama suami komplain kan, "Kok ngerjain sampai malam-malam bla 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 bla," terus Heeh. ya udah kalau gitu dimodalin lah. Nah, Weh, terus akhirnya dimodalin beli beli, nih. nih oven gas dulu awal mulanya, Heeh. lumayan nih kalau manggang bisa masuk sekali 8 loyang, 6 Oh, loyang gitu kan mhm. lumayan, kalau oven listrik itu kan cuma 2 loyang lah Iya, kan maksimal. kecil ya Iya, Mbak ya. kelamaan. Iya jadi listriknya gede Iya, tapi hasilnya betul. ning mak kluni ngono Iya, toh. betul, Mbak. Lah Akhirnya ya iya dari toh. situ terus jadi, punya oven gas itu awal mula. Terus sekarang Mhm. udah naik lagi Ke oven mesinnya? bag, iya, Oh, lumayan, yang Mbak. gede itu kan ya Iya, Mbak ya? betul. Kalau itu, Alhamdulillah. kalau yang ovennya itu listriknya berapa tuh Mbak? Kalau kemarin sih bilangnya cuma 100. Oh berarti loh, Iya, atuh banget tuh karena Mbak itu kacake. kan penggunaannya kan yang paling baku di gasnya. Kalau listriknya itu kan untuk timer, untuk on off sama lampu aja. Heeh. Oh, Jadi gitu. memang penggunaan utamanya di gas. Oh. Mhm. Ini Mbak Yeni tadi kan udah bawain nih. Tadi kita Iya. tuh dibawain ini nih, apa namanya, Klaper produknya tart. Mbak Yeni. Ini apa? Kelapa tart ya? Iya. Wah, enak banget ya katanya. Monggo Wangi diincip. banget loh. Sik, tadi ada sendoknya. Ada. Di situ kayaknya Mbak. Sebentar. Monggo. Duh, wih, kapan lagi? Enak nih, aku paling seneng kalau bintang tamunya tuh yang kuliner-kuliner gini Mbak. Tapi kok Soalnya nggak aku ngicip. gemuk-gemuk ya, Mbak? Kalau itu sudah Bawaan. enggak, ini nggak bisa diapa-apain lagi Mbak, lapinya. Cobain ya, ini Iya, nih kita. ini kan makanan khasnya Manado. Oh, kelapa tart tuh dari Iya. Manado. Mhm. Wah. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak loh. Terima Mbak kasih. nggak mau nyobain juga Mbak? Oh, sudah kenyang. Biasanya tuh gitu yang bikin malah mas Sungupnya, iya, kena sungupnya udah kenyang ya, Mbak. Enak Mbak, beneran Mbak. Kemarin waktu liputan kan Mbak Yeni pas lagi bikin brownies sama prol tape itu kan Iya. kita bawa juga ke kantor ya, dibawain. Iya. Seneng banget aku. itu teman-teman kan nyobain semua tuh Mbak, Iya. teman-teman di kantor. Katanya enak loh gitu. Mm, Yang prol tape itu alhamdulillah. pada suka itu Mbak. Heeh. Makan terus nih malahan kalau dikasih kayak gini. Sik singkir kasih. Kayak tak singkir kayak gini sik. Dah. Sik tak minum sik ya. Saya tak ikutan minum ya. Iya Mbak, monggo Mbak. Oh malah nggak tak persilahkan nih biasa. Monggo Mbak. Nah, segar. Allah.
kapan lagi kayak gini kan ya, rezeki anak solehah, amin. Oke, kita lanjutin lagi ngobrolnya nih Mbak. Oh ya, ini kan udah ada kelapa tart nih di produknya Mbak Yeni kan banyak banget. Tuh biasanya apa aja nih Mbak? Ada apa aja? Prol tape tadi, brownies panggang, brownies kukus, brownies lumer saya juga bikin. Terus ini sosis basah resep almarhumah ibu, tapi sekarang jarang saya produksi sih karena harga telur sama daging itu kan agak meroket ya. Nih, saya juga kalau mau ngasih harga tinggi juga kadang mikir Mbak untuk customer gitu. Terus saya juga bikin puding mangga fla keju. Ada enak itu. Mochi juga saya bikin. Mochi Mbak? Mochi itu bukannya repot ya bikinnya? Enggak toh? Gampang sih. Si aku yang tak bayangin itu mochi yang di Jepang dulu ya, dan dipukul-pukul. Beda. Beda teknik kali ya. Iya mungkin. Oke. Dan masih banyak lagi sih. Oh ya. Kalau yang andalannya berarti yang apa ini Mbak? Saya prol tape. Prol tape iya, peminatnya banyak. Itu istilahnya kan kuliner jadul ya. Itu kan sajian untuk ya mungkin kayak piyayi sepuh kan, kelangenan. Nah, saya menonjolkan yang prol tape itu sama sosis basah sih sebenarnya, khasnya Solo. Iya benar. Itu emang kayaknya nek sosis kayak gitu tuh kayak wajib. Kayak di snack box tuh kayak wajib ada sosis. Betul. Terus arem-arem ya, betul. Paten nih Mbak, nggak mungkin enggak kayaknya arem-arem tuh. Bener, karena pengganti nasi kan kalau pagi-pagi gitu langsung istilahnya kita berangkat piknik kah atau acara apa gitu, pengganjilnya ya arem-arem itu. Iya. Itu andalan tuh, acara apapun ada arem-arem mesti. Oke. Kalau yang produknya paling laris apa Mbak? Prol tape itu laris banget. Yang prol tape tadi udah dibilangin ya. Vivi fokus. Oke, prol tape. Apalagi ya, kalau tadi kan Mbak nyebutin brownies. Iya. Kalau brownies itu berarti kan per loyang gitu ya. Kalau itu ada pemesanan khusus atau emang diproduksinya? Gimana sih Mbak proses pesennya kalau ke Mbak Yuni nih? Kalau saya kan made by order ya. Jadi kalau ada pesanan baru saya bikin, atau kalau pas saya longgar gitu saya bikin apa, saya baru iklan. Ngiklannya di WA, IG sama di Facebook. Jadi kalau pas lagi longgar emang pengen bikinnya apa terus dijual. Itu selalu laku tuh Mbak? Alhamdulillah selalu habis. Berarti udah ada langganannya ya Mbak. Oke, ini inspirasi nih buat teman-teman kuliner nih. Jadi nggak harus nungguin pembeli dulu, tapi bisa produksi terus promoin kayak hari gitu ya. Ini kan juga gitu, sebenarnya nggak ada pesanan sih kelapa tart. Saya open order dari kemarin. Saya mau bikin nih hari Rabu ada kelapa tart, siapa yang mau gitu, tinggal iklan aja. Tahu-tahu ya masuk gitu. Oke. Kalau ini Mbak, biasanya kalau pesen snack box gitu kan acara-acara gede jumlahnya banyak. Tapi kan kadang ada juga yang tamunya cuma dikit gitu kan. Itu kalau di Mbak Yeni ada minimal pembelian nggak kalau snack box? Kalau snack box saya minimal 40. Minimal 40. Kurang dari itu berarti nggak bisa ya? Tergantung sih ya, makanan apa yang dipilih juga. Jadi kalau yang kan gini Mbak, kalau misalkan satu resep itu kan terkadang ada yang jadi 40, ada yang jadi lebih. Nah, kalau yang snacknya yang dipilih itu kadang satu resep cuma jadi 20, pesenannya ternyata 20 ya saya angkatin gitu. Tergantung snacknya juga sih. Karena takutnya kan kalau pada jam-jam pesanan itu kan jam tertentu misalkan pesen Mbak buat malam lah. Kalau ada sisa kan saya mau ngiklan malam-malam juga. Iya kan, nanti yang ngambil ke rumah kan juga mikir kalau udah kemalaman gitu. Iya juga sih ya Mbak. Soalnya kalau makanan kan ada resiko basi itu ya Mbak ya. Kalau dari range harganya Mbak, snack box itu yang paling murah snack box itu berapa? Dari 7,5. Dari 7,5 itu biasanya isinya apa aja tuh Mbak? Kadang tergantung ini sih requestnya pembeli ya. Jadi kadang sosis basah, arem-arem, keletian gitu. Itu 7,5 tuh kayak gitu. Berarti lumayan ya Mbak ya. Berarti ini terjangkau nih. Nanti pantengin tulus, tunggu nomornya Mbak Yeni nih mesti. Kalau ada acara pesennya ke sini ya Mbak ya. Bisa. Kalau yang paling mahal biasanya berapa Mbak? Untuk snack box itu paling mahal paling di rate 4,5. Kayak kroket gitu. Per piece-nya. Iya. Kalau untuk yang loyangan kayak gini
100 ribuan. Oh. Ya, kayak brownies panggang yang gede Tapi kalau itu nggak ada minimal pembelian nggak kan? ada. Iya, itu 1 loyang saya layani. Oh, oke. Berarti kalau yang cake yang gede-gede itu loyangan. Iya, Tapi kalau yang box-box itu minimalnya 40 iya, tadi itu. betul. Oke. Kalau ini Mbak kan udah tadi dari tahun berapa tadi? 2016 kan. Berarti kan udah lumayan lama nih. Ada cerita-cerita lucu gitu nggak sih Mbak selama bisnis kuliner ini, snack-snack? Itu kemarin waktu bikin kue kering ya. Kue kering tuh pas lebaran gitu nggak? Iya, betul. Momen lebaran saya bikin. Pesanannya banyak tuh. Lumayan sih ya. Apa nih cerita lucunya apa nih? Kebetulan kan suami nggak di rumah nih. Saya kan sendiri, belum punya rewang kan. Nah, saya ngerjain chattingan sama suami. Lagi ngapain? Ini ya tinggal kastengel 1 loyang. Nah, ya wes tak kancani. Mau ditemenin kan Mbak? Nggak usah, wong wes jam 2:30 malam sih Mbak. Hampir subuh ya. Lembur ya. Terus ya enggak apa-apa, tak sambil lihat IG aja, lihat-lihat berita apa. Tahu-tahu ketiduran. Waduh, kayak ngimpi sih. Kok kayak bau-bau gosong-gosong gimana gitu. Kebetulan waktu itu saya masih pakai masih pakai oven gas Mbak. Jadi timernya kan via HP ya. Mungkin HP-nya bunyi, saya nggak ngeh kan, karena mungkin bener-bener ngantuk kan. Capek. Ya itu kayak ngimpi kok kayak bau-bau gosong. Langsung kaget, ternyata kastengel saya yang gosong. Iya itu Mbak, pernah itu sekali. 2 loyang tapi berapa loyang? 1 loyang, tinggal satu kecil itu. Malah gosong. Ya sudah, besok pagi saya ngulang lagi. Walalah, ya Allah. Emang itu ya resikonya kalau ninggal. Betul. Tapi kalau sekarang udah ada timer. Iya, ada timernya. Kan enak. Bener. Oke. Selama bisnis kuliner ini ada kendala-kendala gitu nggak Mbak? Paling ini Mbak, kalau pas ada pesanan prol tape, saya kan punya ini juga penjual tape, tapi kan dia datangnya itu nggak mesti. Jadi terkadang seminggu tuh cuma 2 kali, cuma berapa kali gitu. Lah kebetulan pas ada pesanan tapenya kosong. Nah itu bikin pusing itu Mbak. Terus ngakalinya biasanya Saya biasanya lari-lari sih dari pasar Legi ke Doksari ke pasar gede nyari tape gitu. Ya itu kendalanya kalau pas pas prol tape itu di bahan bakunya ya Mbak ya, karena nggak selalu tersedia untuk saya juga tape kan nggak berani nyetok Mbak, karena kan tape itu kalau kelamaan kan juga ngegas ya, istilahnya kayak apa ya, aromanya sama rasanya kan sudah kayak ditambah asam. Jadi saya nggak berani gitu kan. betul, nggak berani stok banyak-banyak sih gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya kan kayak tepung, gula itu kan di mana-mana ada. Jadi kalau dadaan gitu kan ready gitu. Tapi kalau tape saya bener-bener itu kendalanya di situ, kalau bakulnya nggak dateng lah itu. Soalnya pesenan gitu. Soalnya Mbak Yeni ini benar-benar mementingkan kualitas ya Mbak ya, kesegaran itu yang utama ya Mbak ya. Betul. Ini Mbak, kalau suka dukanya bisnis kuliner ini ada nggak Mbak? Banyak Pasti sukanya ada. sih ya. Banyak sukanya. Alhamdulillah. Iya, nih sukanya Apa yaitu awal mulanya seneng bisa bikin ini kudapan buat anak ya, Oh, makanan iya. Jadi kayak rasa puas gitu. Aku bisa bikin nih buat anak sendiri, lebih sehat kan, higienis juga. Iya. Terus banyak temen sekarang Mbak. Jadi customer saya itu malah rata-rata kayak jadi saudara. Oh, alhamdulillah. Ya, Nambah saudara ya Mbak. Jadi kalau kadang chat WA itu nggak hanya bahas pesanan, terkadang curhat apa, bahas masalah apa gitu. Jangan gibah ini Mbak, tapi Mbak, enggak sih. ujung-ujungnya nanti jadi gibah, bahaya loh Mbak. Enak Mbak, jadi ya itu sukanya itu. Kalau dukanya apa ya? Saya apa ya Mbak, malah bingung. Berarti nggak ada dukanya nih, seneng terus nih berarti. Karena ya gimana, saya kan bikin juga sesuai pesanan, jadi nggak pernah ada istilah kata balen gitu kan, nggak ada gitu. Jadi sekali bikin ya habis gitu. Jadi nggak pernah sedih sih ya, maksudnya suka aja gitu. Ya, ketemu Mbak Yen ini emang vibes-nya tuh positif banget loh, senyum terus ketawa gitu terus ya Mbak gitu. ya. Makasih loh Mbak. Iya, aku jadi lebih seneng juga kan, jadi lebih enak ngobrolnya gitu. Alhamdulillah. Mbak Yen ini kalau di rumah ngerjainnya sendiri atau ada yang bantuin Mbak? Sementara saya masih sendiri. Kemarin sempat ada rewang gitu, tapi terus dibawa suaminya ke netap di suatu tempat gitu. Ya sudah, akhirnya berjalan sendiri lagi. Makanya saya tuh kalau pesanan
belum berani terima terlalu banyak, Mbak. Karena Oh. ya mengukur ini sih ya, Heeh, kemampuan saya, iya. iya. Nanti kalau kecapean malah Iya, suami juga sudah iya. warning sih sebenarnya, jangan terlalu repot banget, Mhm. yang paling utama kan anak. Ya Iya bener. gimana ya, awal mula saya ini kan karena seneng, Mhm. pingin bikin ini kan snack buat anak-anak, terus akhirnya malah jadi menghasilkan. Tapi suami Iya kan tetap faktor utama ya tetap anak, iya, keluarga istilahnya nomor kayak satu. iya, jadi jualan ya kayak buat hobi ya, Mbak, ya. Heeh, sampingan ya, Mbak, ya, buat ngisi waktu Iya, daripada gabut ya, Mbak, heeh, ya. tapi sekarang juga udah mulai mikir sih ke depannya mau bagaimana bisnisnya Mhm mhm. gitu, Udah mhm. ada rencana ke depannya gimana? Pinginnya lebih berkembang sih, Mbak, Mmm, mhm. mungkin ada pegawainya gitu ya, Iya, pegawai heeh, tetap, terus pingin sih, apalagi heeh. tuh, Ini bikin juga toko gitu, alhamdulillah Mbak, mungkin, Mbak? insyaallah Oh, pinginnya insyaallah. seperti itu, iya, Amin, semoga segera planning-nya, ya, Mbak, ya. amin 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 amin. amin. Kemarin juga habis ngurus ini, sertifikasi halal. Oh, iya. Oh, iya, Iya, itu penting banget loh kalau heeh, bisnis kuliner. Itu susah iya. nggak sih, Mbak, sertifikasi halal kayak gitu? Enggak sih kemarin, alhamdulillah diparing lancar. Oh, Iya, tinggal alhamdulillah. nunggu aja sidangnya gitu katanya, Oh. mhm. Oh, jadi itu nyiapin surat-surat terus diajuin ke Iya, betul, prosesnya lumayan tapi ya. lumayan, iya. Mau Saya maju ke kalau PIRT juga untuk kue oh keringnya, iya, kalau kuliner iya, tuh biasanya halal, PIRT, terus iya, apalagi BP POM kalau untuk yang, yang besar? beku-beku, Oh, yang yang beku. daging-daging berbahan dasar daging gitu kan Oh, itu harus ada syaratnya lagi gitu iya, ya? betul. Oh. Ini tambahan info buat teman-teman nih. Kalau kuliner itu yang paling utama halal, Iya, kalau rumah tangga PIRT. iya itu untuk kue-kue kering gitu, Oh, kue PIRT, kering, kalau iya. yang frozen-frozenan Iya, harus berbau daging gitu heeh, harus BP POM. harus BPOM. Iya, Oke, heeh. ini info ya dicatat teman-teman yang kuliner nih dari Mbak Yeni nih. Ini info penting loh. Iya, Kayaknya cuma dikit tapi ini sebenarnya penting banget heeh, gitu kan ya. karena sekarang kan, gini Mbak, banyak yang di toko-toko oleh-oleh itu Mhm, ya, walaupun kemasannya cantik, mhm, produknya mungkin juga rasanya enak, tapi mhm. orang cenderung sekarang tuh melihatnya halalnya dulu. Iya. Bet Iya itu paling mhm, penting soalnya apalagi iya, buat muslim kan udah iya, wis heeh, wis pokoknya paling penting nih iya, halal paten gitu ya. kan, wis patennya halal, Iya, nek nggak halal betul. mau seenak apapun juga Iya, nggak bakal dimakan heeh, kan, Mbak, iya mhm. betul. Oke, nah ini, Mbak, omsetnya itu biasanya berapa, Mbak, kalau kuliner kayak gini? Saya tuh, mungkin kalau sebulan kurang lebihnya ya 4 sampai 5 mungkin, Mbak, Oh itu mhm. omset, itu Kot masih kotor kotor ya? ya, masih kotornya Heeh 4 jutaan. heeh heeh. Tapi kan itu Masih skala kecil saya, UMKM kecil, itu UMKM udah mikro. lumayan, Mbak, alhamdulillah kan, Iya, heeh. enggak mesti sih, Itu empat mhm. jutaan itu nek pas rame-rame apa ya udah yang biasa-biasa aja? Itu yang biasa, Mbak, Oh yang biasa berarti mhm. kalau pas rame banyak ini? Iya lebih dari situ, iya. Oh. Karena kan nggak mesti ya kayak hari ini saya snack, Klaper Tart aja penjualan lebih dari 240-an. Wah, Satu box ini kan 20.000. mhm. Hari ini saya berhasil menjual 16 box. Berarti Wah, kan 300 berapa, 320-an ya. iya Itu lumayan, kotor Mbak, sih, iya, kotor, heeh. Nggak mesti, iya. tergantung ininya, pesenannya Tapi ya juga. kira-kiranya Iya, sebulannya kira-kira segitu segitulah, 4 juta. mhm. Berarti pas lebaran kemarin Ya berapa, Mbak? alhamdulillah kalau lebaran memang momennya Heeh, kan bakul-bakul emang ya. kue-kue itu pas Betul, lebaran nih iya. mesti toh di mana-mana Iya, pasti naik itu penjualan. heeh Itu heeh. sampai berapa kemarin kalau boleh tahu nih, Mbak? Aduh nggak begitu ngitung ya saya ya, Oh, pokoknya yang udah jelas masuk iya udah berkali lipatnya iya inilah ya, alhamdulillah, heeh. heeh. Saya kan, kemarin hampers itu malah kue kering sama prol tape brownies itu laris banget. Oh. Oh Iya berarti emang wis andalannya itu iya, ya, Mbak, ya? betul. Terlebih Mhm, prol tapenya itu. oke. Ini kan apa namanya, eee, Mbak Yeni ini masih online berarti Iya. ya kalau di ini, soalnya belum ada tokonya kan. Kalau mau pesen nih, kemana nih teman-teman nih? Kalau mau pesen di 081 225 178 519 atau di IG saya bisa, raja.snack.mojosongo atau @Facebook di Yeni Santoso. Mmm, kalau di GoFood gitu udah ada belum, Mbak? Ada sih Oh sebenarnya ada? cuma jarang saya buka. Oh Ada soalnya Raja Snack itu tadi Mojosongo ya, Mbak, ya gitu. bikinnya Iya,
Kan kadang Mut-mutan. kadang saya sudah bikin, Heeh. saya iklankan kan, terus oh ternyata masih banyak nih, bukalah toko. Ternyata yang japri malah lebih banyak. Oh. Mbak, saya mau. Akhirnya tokonya tutup lagi. Oh, berarti Gitu. GoFood tuh selingan ya Mbak ya. Malah jarang buka banget ini. Oh, berarti buat teman-teman kalau mau pesan malah lebih baik langsung ke WA WA. aja. Nah, Iya, itu yang fast betul. responnya WA. Atau ke WA. tadi Facebook, Iya, Instagram. Instagram Oke. bisa. Oke. Ini nih rencana ke depannya Mbak Yeni. Mungkin ada impiannya nanti gimana nanti bisa diceritain di sini Mbak. Pinginnya ya itu buka toko kecil-kecilan Buka aja toko. lah. Kecil-kecilan dulu aja. Insya Allah. Pokoknya ada ready stock di situ, nanti teman-teman bisa mampir kalau pas ke Mojosongo gitu, Oh, pingin iya. apa, jadi nggak harus nunggu kapan saya open order atau Iya. mungkin barengan pesanan yang lain. Pokoknya setiap hari ada yang ready bisa dibeli gitu. Oke. Jadi itu impiannya Mbak Yeni punya toko kecil ya, dulu lah. Ya kalau bisa langsung gede siapa tahu Mbak. Amin. Insya Allah butuh kan modal ya. Mbak. Ya, bilang sama Pak suami Mbak. Iya kalau permodalan tuh biasanya kan betul suami gitu kan. Yang saya andalkan juga suami saya. Lah iya toh. Makanya. Ini nih Mbak, mungkin Mbak ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau bikin bisnis kuliner juga gitu, bisa kasih saran atau apa gitu ke teman-teman. Pokoknya jangan pernah takut untuk memulai hal baru, karena saya juga awalnya juga nggak ada basic apapun. Pokoknya pantang menyerah, maju terus, insya Allah pasti ada jalan. Ya, yang penting usaha ya Mbak ya. Betul. Bismillah jalan. Iya, yakin pokoknya. Yakin gitu. Sama jangan pernah nyerah ini ya. Belajar. Ya, gagal nggak apa-apa, buang bahan nggak masalah. Yang penting nanti kita bisa dapat hasil yang benar-benar memuaskan. Gitu. Emangnya kalau nyobain resep baru kayak gitu berapa kali percobaan biasanya Mbak? Tergantung sih Mbak. Saya ada yang 2 kali gagal, maksudnya rasanya mungkin kurang ngembang atau kurang srek lah gitu. Tergantung resep yang akan dicoba juga. Pernah buang sampai banyak gitu pernah nggak? Enggak. Paling saya main setengah resep dulu. Oh, setengah resep. Iya. Ada hitungannya ya kayak gitu. Oke. Ini Mbak, tadi aku mau nanya apa ya? Oh iya. Kelebihannya Raja Snack dibandingkan dengan snack-snack yang lain nih Mbak. Ini kita membanggakan diri sendiri dulu, nggak apa-apa nih Mbak pokoknya. Gitu ya. Iya. Pokoknya kecap itu nomor 1 ya. Ini harus pede dulu ini Mbak, kudu pede sih gitu kan. Ini produkku paling apik loh gitu kan. Kalau tempat saya tuh fresh terus ya, karena kan dibikin memang sesuai sama pesanan. Jadi saya nggak pernah nyetok, nggak pernah istilahnya barang kemarin saya jual besoknya gitu, nggak pernah. Jadi 1 hari selalu fresh gitu. Terus kalau untuk perol tape kebanyakan yang ngomong ya Mbak ya, ini customer saya sih ya, itu keset, jadi nggak berair. Rasanya juga beda lah sama perol-perol yang lain. Jadi saya berani menonjolkan si prol itu karena customer saya banyak yang bilangnya enak. Gitu. Berarti resepnya prol tapenya Mbak Yeni ini wes paling top nih kalau dibanding prol tape lainnya nih ya. Iya. Nanti saya mau nanya rahasianya apa. Wani piro Mbak? Aduh, kalau wani pironya saya cuma wani salim aja. Wani salim aja Mbak. Gitu. Oke, Mbak diminum dulu Mbak. Oke, siap. Ya. Udah ngobrol banyak kan, diminum sih. Manis ya Mbak? Udah manis belum? Pas. Oh pas. Karena saya juga nggak terlalu suka manis Mbak. Oh iya. Karena saya sudah manis. Aku baru mau ngomong itu Mbak, kedisian aku. Ya wes lah, karena udah diambil lainnya sama Mbak Yeni, aku rasih dong ngomong. Oke. Oke. Ini lagi Mbak bisa disebutin lagi tadi pesannya ke nomor berapa Mbak? Iya. Kalau mau pesen di WA 081 225 178 519. Oke, ya itu nomornya dicatat. Kalau mau ada acara apa-apa langsung kontak Mbak Yeni. Kalau untuk snack box saya minimal pemesanan H-3 ya Mbak. Oh iya, ada minimal pemesanannya. Karena kan butuh persiapan juga kalau banyak gitu kan, beli bahan,
racik-racik kan. Snack box itu kan macem-macem ya. Jadi nggak hanya satu macem makanan Iya. gitu. H-3 ya Mbak Iya. ya. Diinget-inget tuh ya kalau mau ada acara H-3 udah harus pesan dulu. Iya. Jangan dadaan Mbak, aku Iya, nanti betul. malam ada Oh, nggak acara bisa. nih. Langsung saya tolak. Langsung Iya, ditolak loh. betul. Iya. Mbak Yeni ini dulu belajar masaknya di mana Mbak? Saya sekarang punya guru. Oh, ada Iya, gurunya. itu di Solo Tigo. Oh lah, sampai Solo Iya. Tigo Mbak belajarnya Mbak. Betul. Belajar masak sampai Solo Iya, Tigo. Itu karena guru apa? awal mulanya ya itu di komunitas Langsung Enak Bengawan Solo. Itu Bu Siti. Oh, namanya Bu Iya, Siti. itu Halo Bu Bu Siti. Siti. Gitu. Saya hai dulu sama Iya. Bu Siti Mbak. Halo Bu Siti, saya di sini Bu. Muridnya nih Bu. Beliau ini mengisi latbarnya di Solo gitu. Awal mula Proltape. Oh, awal mula Iya, Proltape itu dari Bu Siti. Iya, dari ini. Bu Siti. Terus kemudian saya kok piainya enak banget ya. Maksudnya diajak sharing gitu, terbuka banget, enjoy, asik gitu. Terus akhirnya saya tahu kalau beliau itu buka juga di Solo Tigo di rumahnya. Setelah itu saya beberapa kali belajarnya lewat beliau. Iya. Lewat beliau sampai Solo Tigo. Iya, naik bis. Oh, perjuangannya itu ya Mbak ya, betul. dari Solo ke Solo Tigo naik bis Iya, sendiri. Betul, sendiri. Sendiri. Kadang kalau ada yang dari Wonogiri, kita kencanan di depan terminal. Oh, iya. Belajar bareng. Belajar bareng. Gitu. Jadi itu cerita perjalanannya ternyata. Iya, pakai belajar dulu, les dulu ke Salatiga guys. Iya. Terkadang ini ya, saya mesen juga sih buat teman-teman, jangan terlalu gampang minta resep juga gitu. Kan banyak banget ya Mbak ya. Maksudnya kalau sekedar tip and triknya gimana sih ini biar lebih enak dikasih apa, atau mungkin ngembangnya bagaimana, itu kemungkinan memang kita tuh masih nggak apa-apa, lanjut aja Mbak. Ini ya memberi masukan gitu. Tapi kalau terus nodong resepnya apa ya, saya mau bikin, wah ya maaf, kita tuh juga butuh perjuangan. Resepnya mintanya sampai yang ke gram-gramnya gitu ya Mbak ya. Kan ya nggak etis aja iya gitu. Sih. Kalau paling minta resepnya nek cuman ini kamu takerannya coba sendiri gitu paling ya. Saya sering sih kayak gitu Mbak. Jadi saya cuma ya maaf kalau itu saya nggak bisa, tapi kalau minta tip and triknya oke, saya bantu gitu. Iya sih, kadang-kadang tuh ya gimana ya Mbak ya, orang kan beda-beda ya Mbak ya. Kok kadang ya eneng sing tegel-tegele gitu lah, emangnya awake dhewe iki ngerti-ngerti nyoba langsung dadi kan, padahal kan perjuangannya juga panjang, udah berapa kali gagal kayak gitu kan. Kalau sekedar cuma kayak tadi Mbak Alfi cuma untuk guyon ya oke-oke aja sih gitu ya. Bukan yang kayak gitu gitu. Soalnya aku nggak mungkin kayaknya usaha kue kayak gini, aku nggak telaten Mbak orangnya Mbak. Oke. Kayaknya nih ngobrolnya ini udah cukup ya Mbak. Atau Mbak ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman nih? Enggak Mbak, sudah. Enggak. Pokoknya semangat terus. Oke, pokoknya kreasi, inovasi. Bikin kreasi, inovasi, jangan gampang menyerah. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Oh iya, benar banget Mbak. Pokoknya harus benar-benar semangat. Oke, kayaknya udah cukup ya Mbak, ngobrol-ngobrol kita udah panjang juga nih. Walaupun sebenarnya masih banyak yang pertanyaan pribadi tau ya. Kayak di ini balik layar aja ya. Iya. Itu nanti bisa kita obrolin lagi. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mbak untuk waktunya. Semoga nanti apa yang Mbak sampaikan bermanfaat juga buat teman-teman. Info-infonya, tips-tipsnya semoga bermanfaat. Mbak, kita kan udah lama ngobrol nih di podcast kita itu. Biasanya tuh habis ngobrol ada gamenya gitu loh Mbak. Disuruh milih antara amplop A atau amplop B. Kalau Mbak Yeni mau yang mana nih Mbak? Yang A aja. Yang A. Kenapa yang A? Ya pengen yang pertama aja. Pengen yang pertama aja. Karena nggak mau diduain. Iya betul. Dapatnya kaos. Dapet kaos. Gamenya apa ini? Ini gamenya cuma gini aja. Pengennya game apa emangnya Mbak? Monggo. Mau makan kerupuk. Kaosnya tadi tak taruh. Aduh. Tara, kaos podcast benang merah. Silahkan Mbak Yeni dibuka terima dulu. Terima kasih. Ini size-nya kayaknya kurang gede ya. Enggak loh Mbak. Saya jumbo banget ini. Enggak kok.
Benang Merah. Terima kasih. Iya. Wah, Mas masuk teh. Oh enggak. aman. Oh enggak. Enggak aman. Oke, nanti dipakai ya Mbak ya. Iya, insya Allah. Pakai buat pas bikin kue. Sekarang aku ngobrol dulu sama teman-teman ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, buat teman-teman di sana, di luar sana yang punya UMKM dan kalian pengen juga ikut diwawancara di podcast ini, kalian bisa langsung hubungin ke nomor WA kita, ada di 0813 6789 2223. Tuh, nanti kalian bisa hubungin ke nomor itu buat ikutan podcast kita. Sama satu lagi, di podcast kita ini selain buat ngajakin ngobrol kayak gini, kita juga mempromosikan produk-produknya kalian dengan cara bikin ada iklan yang dicetak. Terus mungkin nanti ada penempatan produk juga. Kalau teman-teman ada yang mau ngasih produk ke kita, bisa hubungin juga ke nomor 0813 6789 2223. Kita tunggu ya, hubungin langsung ke nomor itu, nanti admin kita bakal langsung nanggepin. Oke. Terima kasih Mbak. Yeah. Sekali lagi terima kasih udah datang ke podcast Mbak kita. Padahal tadi aku dengar katanya Mbak lagi nggak enak badan. Iya. Oh, ya Allah, terharu. Biasa aku. Wanita kan. Oh, I see. Iya. Udah, yang sabar ya Mbak. Iya, terima kasih. Emang udah kodratnya itu. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuni. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin podcast kita. Jangan lupa subscribe dan like-nya, karena kayaknya ini mulai banyak nih yang subscribe sama like. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lainnya. Bisa share WhatsApp, bisa share di Instagram juga bisa. Pokoknya terus dukung podcast kita supaya kita bisa menyampaikan manfaat lebih banyak lagi buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu podcast Benang Merah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Alfi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye dulu Mbak. Oh, bye-bye. Oke.